kapan kita pakai produk Sunda? Tenang, sudah kusiapkan. Sempurnakan tatanan interior Anda bersama Sunda. Wow! Wujudkan imajinasi Anda dengan desain terbaik menghiasi dan melindungi rumah Anda bersama Sunda. Go Healthy kali ini kehadiran Pak Boni yang masih aktif mengajar sebagai dosen ilmu politik. Dirinya akan bercerita tentang pengalaman kenapa sampai pernah terkena serangan jantung. Gaya hidup makannya tuh. Kalau di rumah under control. Kalau di luar rumah? Di luar rumah itu. Bapak ternyata punya tensi apa ya? 150, 155. Jangan sampai Anda juga terkena serangan jantung. Simak cara pencegahannya bersama Ronald, Boy Abidin, Preti, dan Coach Arif dalam Go Healthy. Kamis 2 Juni jam 10:30 siang. Super Women, setiap Kamis di minggu ketiga, jam 10 malam. Pemirsa, efek merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi di sejumlah wilayah di Indonesia berdampak pada sepinya penjualan daging sapi di sejumlah pasar tradisional hingga membuat omset para pedagang ini turun mencapai 50%. Nah, seperti yang terpantau di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di mana sejumlah lapak penjual daging sapi terlihat sepi didatangi para pembeli. Salah satu pedagang daging sapi menyebut akibat adanya isu penyakit PMK pada ternak sapi yang merebak di sejumlah daerah membuat omset penjualannya menurun hingga 50%. Biasanya dalam satu hari pedagang mampu menjual daging sapi hingga 100 kg. Namun untuk kondisi saat ini hanya bisa menjual di kisaran 50 kg saja. Para pedagang pun berharap kepada dinas terkait untuk bisa mencari solusi terbaik untuk mengatasi kasus PMK ini. Para pedagang khawatir harga daging sapi akan anjlok jelang memasuki perayaan Idul Adha mendatang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa MUI tentang hukum dan panduan pelaksanaan kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Ya, dalam fatwa tersebut MUI menyebutkan sejumlah syarat hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Majelis Ulama Indonesia menyatakan hewan yang terpapar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dengan gejala klinis berat tidak sah untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha. Gejala klinis berat hewan terpapar PMK diantaranya kuku lepuh hingga terlepas, kaki pincang sehingga tak bisa berjalan, serta kondisi fisik hewan yang sangat kurus. Sementara hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis kategori ringan masih sah dijadikan hewan kurban. Gejala ringan itu seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur dari biasanya. Menetapkan fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku dengan ketentuan hukum yang ditafsir atau dirinci. Pertimbangan perincian hukum ini juga untuk memastikan perlindungan masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh penyakit mulut dan kuku, tetapi jangan berlebihan juga yang menyebabkan adanya kepanikan di tengah masyarakat. Selain itu, MUI juga menyatakan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis kategori berat namun sembuh dalam rentan waktu yang dibolehkan menyembelih kurban, maka masih sah dijadikan hewan kurban. Tetapi, jika sembuh di luar masa tersebut, maka dianggap sebagai sedekah. Fatwa MUI tersebut mendapat respon positif dari kalangan peternak sapi. Mereka berharap warga tidak lagi khawatir membeli hewan kurban, karena tidak semua hewan ternak yang terinfeksi PMK tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ya, meskipun dalam kondisi PMK, berdasarkan fatwa MUI juga sudah dikeluarkan, mungkin masyarakat tidak perlu begitu khawatir ya, karena memang ada klasifikasi khusus bagi sapi yang memang tidak dibenarkan untuk kurban. Meskipun ada yang terjangkit PMK bukan berarti tidak bisa kurban ya, tapi juga
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, PMK ditemukan di sejumlah provinsi seperti Aceh, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan belasan provinsi lainnya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan pemerintah sudah membuat peta jalan untuk menangani PMK agar tidak mempengaruhi perayaan Idul Adha. Tim Liputan, Metro TV. Nah, pemirsa, sebenarnya apa dasar dikeluarkannya fatwa MUI ini dan bagaimana sosialisasi dan pedoman untuk warga yang akan mencari hewan ternak untuk kurban nanti? Ya, bersama kami telah bergabung Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Niam. Selamat pagi Mas Martin dan juga Mbak Sarah ya. Iya, Pak, mungkin bisa jelaskan kepada kami Pak, bagaimana dengan pedoman fatwa MUI ini, bagaimana masyarakat bisa memilih hewan kurban Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama, ibadah kurban itu adalah ibadah yang basisnya adalah dogma, sehingga pelaksanaannya harus mengikuti syarat dan juga rukun yang harus ditetapkan. Salah satunya adalah jenis hewan tertentunya adalah sapi, domba, kambing, onta, dan jenisnya ya. Kemudian kondisinya dia harus sehat serta bebas dari cacat yang bisa berdampak kepada kualitas daging serta cukup umur. Nah, ketika ada wabah penyakit mulut dan kuku yang diinformasikan kepada kita oleh Kementerian Pertanian, maka MUI melakukan pengkajian secara mendalam dan juga meminta pandangan terkait dengan substansi PMK ini, apakah berdampak kepada keabsahan atau ketidakabsahan pelaksanaan kurbannya. Maka setelah dilakukan pembahasan secara maraton, MUI menetapkan fatwa nomor 32 tahun 2002 ini sebagai panduan dan juga pedoman bagi pelaksanaan ibadah kurban di tengah wabah PMK ini. Di satu sisi harus proper pada aspek syariahnya, di sisi yang lain harus berkontribusi di dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari potensi penyebaran yang meluas dan membahayakan kesehatan. Poinnya itu. Nah, dari hasil kajiannya Mas Martin dan juga Mbak Sarah, kita bisa klasifikasi jenis penyakit mulut dan kuku ini. Dari gejala klinisnya dia punya kemampuan menular yang sangat cepat dengan 3 alternatif penularan: penularan langsung, penularan tidak langsung, dan juga melalui airborne. Akan tetapi kabar baiknya, virus PMK ini tidak menular kepada manusia. Kemudian juga tidak membahayakan secara signifikan kondisi daging hewan. Nah, untuk itu maka MUI menetapkan fatwa secara detail agar ada kejelasan dari sisi hukum syar'i, sekaligus juga menjadi solusi atas masalah ini agar tidak menimbulkan kepanikan ya. Secara umum, hewan yang terkena PMK kalau gejala klinisnya ringan, misalnya ditandai lepuh atau lesi di mulut atau di kuku, kemudian dia kurang nafsu makan, tetapi tampakkan kondisi fisiknya masih sehat, itu masih memenuhi syarat sah untuk dijadikan kurban. Beda halnya kalau gejala klinisnya itu berat, sampai kuku terlepas kemudian menyebabkan tidak bisa jalan atau pincang begitu, maka ini tidak memenuhi syarat. Tetapi jika kondisi hewan itu terkena penyakit PMK dan gejala berat dan proses penyembuhannya bisa dilakukan dalam rentang waktu dimungkinkannya ibadah korban, itu pun masih dimungkinkan untuk bisa digunakan sebagai korban. Artinya
waspada penting, tetapi jangan sampai menimbulkan kepanikan. Dan fatwa ini memberikan solusi atas masalah-masalah kontemporer itu. Baik, Pak Niam, bagaimana dengan pantauan atau pengawasan saat memang pembelian dan juga pembelian hewan kurban? Siapa nanti digandeng MUI untuk memastikan hewan kurban yang dijual ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan fatwa MUI? Dan bagaimana juga menjawab kekhawatiran warga yang hendak mengkonsumsi dari daging hewan ternak tersebut, Pak Niam? Langkah sosialisasi, kemudian informasi dan juga edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu kunci di dalam memastikan bahwa PMK ini bisa dikendalikan dan tidak menimbulkan keresahan yang bisa kontraproduktif bagi kesejahteraan masyarakat, ya. Langkah pertama tentu kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya pekurban dan juga penjual kurban, untuk memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban adalah hewan yang sehat dan juga terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Nah, pemerintah dalam kondisi pengendalian wabah ini perlu menjamin ketersediaan hewan halal dan sehat yang bisa digunakan untuk kurban bagi masyarakat muslim, ya, di saat nanti ibadah kurban dilaksanakan. Nah, poin yang berikutnya, upaya mitigasi penularan itu, pemerintah sudah menetapkan soal karantina bagi daerah khusus yang terpapar wabah. Nah, jangan sampai hanya sekedar karantina tanpa ada solusi, khususnya bagi peternak dan juga masyarakat. Fatwa ini juga mendedikasikan diri untuk memberikan alternatif solusi. Ketika ada karantina sehingga hewan tidak bisa digerakkan ke daerah lain yang berdampak kepada overstock di daerah tersebut, maka masyarakat muslim bisa melakukan aktivitas ibadah kurban dengan membeli di sentra tadi, tanpa harus diikuti pergerakan hewannya. Sembelihnya tidak harus di tempat kita domisili. Sembelihnya bisa kita berada di daerah sentra tersebut atau mewakilkan kepada orang yang ada di daerah tersebut. Atau pilihan yang kedua adalah melaksanakan kurban melalui lembaga sosial keagamaan yang memang mendedikasikan diri untuk kepentingan pengelolaan hewan. Ini bagian dari solusi keagamaannya. Kemudian yang kedua, ketika ada daging kurban menumpuk di satu daerah, distribusi yang selama ini berupa daging segar, maka fatwa memberikan solusi bisa didistribusikan melalui daging olahan dan juga didistribusikan ke luar daerah di mana hewan tersebut disembelih. Kunci berikutnya saya kira sosialisasi seperti pertemuan hari ini, peran media, peran metro untuk menyampaikan kepada publik agar pada saat hari H nanti bisa dilaksanakan secara baik dan kita mitigasi semaksimal mungkin resiko sosial, kemudian resiko kesehatan, resiko ekonomi yang bisa ditimbulkan. Baik, Pak Asrul Niam, terima kasih banyak sudah menjelaskan kepada kami di Metro TV pagi hari ini. Terima kasih. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda selepas headlines pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Kami hadir untuk menerangi duniamu. Kami terus berinovasi, karena rumahmu lebih dari sekedar tempat tinggal. Hanox, 25 tahun menerangi Indonesia.
President's Corner, setiap minggu jam 7:30 malam.